سألتك ربي صيحة القلب. Syair doa Saltu Kiai Musli Meranggen. Nama Kiai Haji Musli bin Abdurrahman Meranggen, Demak, telah santer diketahui sebagai ulama sufi yang menyebarkan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Jawa. Melalui Thariqah ini Kiai Musli membimbing para salik yang baiat ajaran tarikah kepadanya. Kiai Musli juga tercatat sebagai pendiri dan rais Am Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah Jatman. Kiai Musli dikenal cekatan dan telaten dalam menggerakkan roda organisasi. Termasuk jasa beliau perkembangan Jatman hingga kini sebagai induk organisasi dari tarikah-tarikah Mutabar diakui yang ada di Indonesia. Selain Thariqah, Kiai Musli juga mengasuh pesantren Futuhiyah yang menempa santri mulai dari umur anak-anak, remaja, hingga umur dewasa. Hingga kini Futuhiyah adalah pesantren yang menaungi pesantren-pesantren di Meranggen dan pada umumnya di Kabupaten Demak, yang tak lain sebagian adalah pesantren yang didirikan oleh murid-murid Kiai Musli. Kegiatan yang padat mengabdi pada pesantren dan Thariqah tak menghambat produktivitas Kiai Musli. Beberapa karya telah lahir dari tangan dingin Kiai Musli, antara lain adalah Kitab Nurul Burhani fi Syarh Jain Ad-Dani, Biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, Umdatus Salik dan Al-Futuhat Ar-Rabaniyah Tasawuf, Nasru Al-Fajar, Al-Munajat, dan Samrotul Qulub kumpulan doa, wirid, Inarotus Zolam, Tauhid, Hidayatul Wildan, Nahwu, dan yang lainnya. Lewat karya-karya Kiai Musli bisa diketahui bahwa Kiai Musli banyak menguasai bidang keilmuan keagamaan Islam. Dari ilmu tauhid, seperangkat ilmu tata bahasa Arab, hingga ilmu tasawuf. Ada yang menarik dari kegemaran Kiai Musli dalam menulis. Selain kitab-kitab, Kiai Musli juga menulis dalam bentuk syair. Ada salah satu syairnya yang berjumlah 9 bait yang cukup legendaris hingga banyak dibaca di mana-mana. Di pesantren, sekolah, dan majelis-majelis keilmuan sebelum memulai pelajaran. Orang-orang biasa menyebut syair doa ini doa Sa'altu, sebutan ini mengambil dari kalimat awal syair, Saltuka. Syair ini termaktub dalam kitab wirid Saku Samrotul Qulub, kitab pegangan santri pondok pesantren Futuhiyah Meranggen, Demak. Kitab ini berisi wirid, solawat, syair, serta doa-doa yang dibaca setiap hari ba'da salat maktubah. Berikut ini adalah teks syair Sa'altu dan artinya. سألتك ربي صيحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول الحياة في كمال استقامتي وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج الرشد وعلما مباركا به أفهم الكتب ورأيا سديدا ينفع الأهل والولد وأمنا من البلاء والهول والفتن لأوطاننا وعصمة من ذوي الحسد وحسن أداء للحقوق جميعها على ما تحبه وترضاه يا صمد وأكثر لنا توابع الحق والهدى من الأقرباء والبعيدين والأبعد بفضلك يا رحمن يا محسن الورى بجاه النبي المصطفى خير من سجد عليه صلاة الله ثم سلامه
والآل والأصحاب ومن للعلا قصد. Sa'altuka robishi hatal kolbi wal jasad, wa afiyatal abdani wal ahli wal walad. Aku memohon kepadamu wahai Tuhanku, kesehatan lahir dan batin, serta ketentraman diri, anak dan keluarga. Watulal hayati fi kamalis tikomatin, wa hifzu minal ijabi wal kibri wal hasad. Dan panjang umur dalam keistiqomahan yang sempurna serta terjaga dari sifat ujub, sombong dan dengki. Wariskon halalan wasian goiro nakishin. Yakunu lana, auna, alamen haji rosyad. Dan rizki yang halal, lapang tanpa kurang, yang menjadi penolong kami dalam menempuh jalan petunjukmu. Wa ilman mubarokan fihi afamul kutub. Warokyan sadidan yanfaul ahla wal walad. Dan ilmu yang berkah yang dengannya akan kupahami kitab-kitab, serta pengetahuan yang berguna bagi anak dan keluarga. Wa amnan minal balai wal hauli wal fitan. Liautonina wangismatan min sawil hasad. Dan berilah keamanan bagi negeri kami dari bala, mara bahaya, dan fitnah dari para pendengki. Wa husna ada ilil hukuki jami'iha. Alamatuhibuhu watardohu ya somat. Dan kemampuan menunaikan segala hak dengan sebaik-baiknya, di atas jalan yang kau sukai dan kau ridai, wahai al-samad tempat bergantung segala sesuatu. Wa aksir lana tawabi al-haqi wal huda. Minal akribai wal baidina wal afat. Perbanyaklah kemauan dan kemampuan, bagi kami untuk mengikuti kebenaran dan petunjuk yang berasal dari kerabat, baik yang dekat maupun jauh. Bifatlika ya Rohmanu ya Muhsinal waro. Wajahin Nabiyil Mustafa khairi men sajad. Dengan keutamaanmu, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi kebaikan pada makhluknya, serta dengan kemuliaan, Nabi pilihan yaitu sebaik-baik orang yang bersujud padamu. Alaihi sholatullahi summa salamuhu, wal ali wa esyahabu wa man lil, ula kosot. Semoga kasih sayang dan kesejahteraan dari Allah senantiasa tercurah bagi beliau, beserta keluarga dan sahabat beliau, juga orang-orang yang mengharapkan keutamaan. Muatan pada syair ini adalah poin-poin yang menurut Kiai Muslih dan ulama pada umumnya dirasa penting dalam kehidupan. Misalnya Kiai Muslih memohon sehat dan afiat kesentosaan, yang mencakup dimensi lahir dan batin. Keduanya diketahui diperlukan agar dalam menjalani aktivitas sehari-hari dapat seimbang. Dalam hal kesehatan, Kiai Muslih memerhatikan kesehatan jiwa dan raga. Secara gamblang Kiai Muslih memohon agar diberi panjang umur dalam keistiqomahan yang sempurna, serta terjaga dari penyakit hati seperti ujub, sombong dan dengki. Tak heran Kiai Muslih menulis ini karena tasawuf kebersihan hati, menjadi perhatian besar selama Kiai Muslih masih sugeng hingga akhir hayat. Dalam syair ini Kiai Muslih memohon kelapangan rizki yang halal, maksudnya jelas menuju kepada aspek ekonomi karena aspek lainnya telah disebut dengan jelas pula pada bait lain. Lalu dalam mencari ilmu, keberkahan menjadi hal utama dalam konteks memahami pelajaran dari kitab-kitab. Syair doa ini selain mendoakan diri, sang pembaca, juga ditujukan kepada sanak keluarga. Tak ketinggalan pula, sebagai tanda seorang kiai yang mengayomi umat dan sadar nasionalisme, dalam syair Kiai Muslih bermunajat agar negara diberi keamanan dari bala, mara bahaya, dan fitnah. Sebelum diakhiri dengan puja-puji kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, Kiai Muslih dalam syair doa ini memohon agar diberi kemampuan menunaikan segala hak dengan sebaik-baiknya, mengikuti kebenaran dan petunjuk yang diridai oleh Gusti Allah Ta'ala. Sebagai catatan, tidak semua orang yang bisa dengan mudah menulis syair bahasa Arab yang indah dan syarat makna seperti ini. Selain harus menguasai ilmu alat nahwu, Sof penulis juga penting menguasai ilmu tata bahasa Arab lain seperti balagah, ilmu bayan, ma'ani, badi, dan tentu saja ilmu arut, ilmu yang memelajari tentang penyusunan dan kesahihan redaksi kalimat sebuah syair. Kiai Muslih adalah paket komplit. Menguasai banyak ilmu, mengasuh santri dan murid tarikah ditambah aktif di berbagai organisasi. Seperti para alim yang lain, dari berbagai sisi, Kiai Muslih tak habis untuk dikupas perangainya. Semoga kita, keluberan, barako ilmu dan laku beliau. Amin.